Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema salah fokus. Salah fokus. Salah fokus yang pertama. Orang mengejar pemakaian Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang mengejar pemakaian Tuhan, padahal harusnya mereka mengejar kehendak Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan itu punya kepentingan dalam hidup kita, Dia pasti pakai kita. Katakan amin. Dulu saya berpikir, saya pengen bikin bisnis yang bisa mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Tukar pikiran dengan salah satu leader di Impact Community Indonesia. Waktu itu belum ada Ici, dia partner Tangan Pengharapan. Beliau berkata begini, Hen, karena dia jauh lebih tua, dia panggil saya Henny. Bisnis juga bukan untung terus. Bisnis juga gak gampang. Bisnis juga ada ruginya. Kamu siap bangun bisnis? Investasi. Kalau gak jadi gimana? Saya mikir, pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan butuh uang besar tiap bulan. Kalau ngarepin donasi terus, waktu itu saya sudah lelah sekali. Capek ngomong, capek jualan, capek semuanya lah. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa saya bikin punya bisnis. Tapi ternyata Tuhan berkehendak berbeda. Yang dibisnisin sama Tuhan, saya. Tiba-tiba 2018, khotbah saya viral, berjudul Healthy Dating. Jangan ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Wah, itu muncul di semua IG. Ditonton, puji Tuhan, jutaan orang. Masuk TikTok dan sebagainya. Yang saya heran, kenapa TikTok saya sendiri gak sampai segitu banyak yang nonton, tapi giliran orang upload khotbah saya di TikTok mereka yang nonton 22 juta, 30 juta. Not fair. Tapi anyway, saya nggak masalah karena saya nggak cari uang di TikTok. Yang saya ingin tekankan begini, orang lebih mengejar pemakaian Tuhan, jadi terkenal, punya nama besar, punya kedudukan, dipakai Tuhan bernubuat, dipakai Tuhan ngusir setan, dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kan kita selalu berdoanya, Tuhan urapi aku, pakailah aku untuk kemuliaan-Mu, betul nggak? Tapi sebenarnya itu salah fokus. Kita nggak boleh mengejar pemakaian Tuhan. Kita nggak boleh minta jadi terkenal. Harusnya yang fokus kita adalah perkenanan Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan saya dikenal? Saya jadi ngerti sekarang. Berkat saya dikenal, orang jadi tahu Tangan Pengharapan. Orang jadi percaya sama Tangan Pengharapan, bisa paham ya? Satu kali ketika kami diaudit oleh Ben&Co, mereka bilang gini sama kami. Mereka minta data donatur Tangan Pengharapan, beberapa orang ditelepon sama mereka. Dan mereka bilang gini, dari semua yang kami survei, mereka memberi kepada Tangan Pengharapan karena hubungan, kepercayaan. Jadi karena mereka mengenal kami, mereka nabur. Ini bahaya, dia bilang. Kalau suatu hari Ibu Henny atau Pak Jojo sudah tidak ada lagi, Tangan Pengharapan bisa tidak jalan, dia bilang gitu. Nah, saya tidak aminkan itu. Saya percaya, kalau saya berintegritas, saya bisa dipercaya, saya mati pun Tangan Pengharapan akan tetap dipercaya orang. Amen. Karena waktu saya ke Kalkuta, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Mother Teresa sudah tidak ada. Tapi yayasannya tetap berjalan. Yang lebih dahsyat, kuburannya di depan pintu.
Saya tidak usah digitukan ya. Tidak usah. Cuma saya lihat, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Kita kadang-kadang gak ngerti maunya Tuhan. Nah, yang saya pelajari bahwa gini, kalau Tuhan tuh punya kepentingan atas hidup kita, Tuhan pasti pakai kita. Saya teringat waktu awal saya pulang ke Indonesia Januari 2006. Kan Tuhan bilang gini, Henny selamatkan generasi. Tapi Tuhan tidak kasih tahu, oke, yang pertama kamu harus lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada tuntunan apa yang saya harus lakukan. Mulai dari mana? Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan membuka mata saya untuk melihat the real world, kenyataan hidup yang sesungguhnya. Mulai dari keadaan gereja di Indonesia. Wow, ngeri. Politiknya hebat ya. Luar biasa. Kemudian saya itu lahir baru di gereja yang punya tagline tak 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 successful tak 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 families ya. Jadi saya pikir orang Kristen pasti kaya semua, pasti diberkati. Ayat yang kita pegang apa? Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ternyata waktu saya pulang ke Indonesia, saya menemukan banyak orang Kristen susah. Banyak orang Kristen miskin. Dari situlah saya mendapat pewahyuan khotbah tentang iman tidak mendiskon kerja keras. Bahwa meskipun kamu berdoa, meskipun kamu puasa, tapi kalau kamu malas, gak bisa dipercaya, kamu tetap miskin. Kamu mau doa dalam nama Yesus pun kamu tetap susah. Karena iman itu disertai perbuatan, bukan perkataan. Katakan amin. Tuhan mulai memperlihatkan di sekeliling saya bahwa banyak ketidakadilan sosial terjadi di Indonesia. Banyak orang miskin di Indonesia. Banyak anak-anak gak bisa sekolah. Kemudian saya keliling Indonesia, saya menemukan pembangunan di Indonesia ini gak merata. Ada daerah-daerah yang saya temukan, listrik aja gak ada. Signal handphone gak ada. Internet apalagi, lupakan aja. Banyak daerah-daerah yang air aja susah. Untuk ke toilet kita mesti pergi keluar, ambil air pakai ember. Ketidakadilan sosial, pembangunan tidak merata. Tuhan buka mata saya bahwa sebagai pengikut Kristus, kasih itu tindakan, bukan hanya perkataan. Amen. Saya mulai sadar dengan keadaan-keadaan yang terjadi ini. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memang tidak kasih tahu saya harus mulai dari mana pelayanan di Indonesia. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuka mata saya. Lalu Tuhan menunggu reaksi hati saya. Kalau Anda rindu dipakai Tuhan, Tuhan mungkin gak langsung pakai kamu dengan begitu hebat, tapi kamu akan ketemu kebutuhan-kebutuhan. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Dan di situ sebenarnya Tuhan sedang melihat reaksi hatimu. Apa yang akan kamu lakukan karena kamu tahu ada kebutuhan? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sadar keadaan di bangsa saya begini? Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk saya bisa mulai menolong anak-anak di Bandung tahun 2006. Mulai dari 5 anak yang putus sekolah. Mereka miskin, saya pikirin apa yang saya lakukan tolong mereka. Dan saya tidak pernah menyangka hari ini, kalau apa yang saya kerjakan itu ternyata membuat Tuhan membuka pintu yang lebih besar buat hidup saya. Jadi kadang-kadang kita itu maunya langsung hebat, langsung besar, dipakai Tuhan dahsyat. Padahal Tuhan sangat memperhatikan keputusan-keputusan kita dalam perkara-perkara kecil. Amen. Kalau sama orang di rumah aja kita gak sayang, sama pembantu aja kita gak peduli, bagaimana Tuhan mau percayakan lebih? Ada orang yang bilang, orang itu gak takut Tuhan, gak pernah nabur tapi dia kaya raya. Saya katakan kekayaan bukan ukuran perkenanan Tuhan. Believe me. Saya percaya bahwa kalau kita fokusnya perkenanan Tuhan, bukan pemakaian Tuhan, yang kita kejar bukanlah nama besar, bukannya pengen tenar, bukannya pengen dilihat orang, bukannya
diurapi sehingga kita banyak pengikut. Tapi yang fokus kita adalah apakah Tuhan berkenan sama hidup saya? Saya kasih tahu, bangun tangan pengharapan itu susah payah. Gak dikenal orang, yang follow Instagram sedikit. Saya juga gak pinter main sosial media. Saya bukan orang yang canggih secara teknologi. Gak ngerti apa yang mesti di-upload, bagaimana ngeditnya. Gak paham sama sekali. Cuma saya lakukan gini aja. Saya pastikan saya kerja dengan jujur. Saya pastikan saya bisa dipercaya. Saya pastikan saya gak nyuri uang yayasan. Saya pastikan donatur dapat laporan. Saya pastikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu yang saya kerjakan. Setia aja dengan hal-hal kecil yang Tuhan kasih. Gak pernah nyangka kalau tiba-tiba boom, dalam sekejap 2018 orang mulai tahu Henny Kristianus. 2019 saya pergi ke Israel. Saya ingat itu tahun 2019. Di sebuah tempat bernama Silo, di mana kemah tabut perjanjian pernah ada selama 300 tahun. Di situ Tuhan bicara sama saya begini. I will make you great. Aku akan membuat engkau besar. Saya gak ngerti maksud Tuhan. Saya pikir pelayanan saya akan makin besar. Oh, saya nangis. Oh, Tuhan luar biasa. Begitu saya pulang, tiba-tiba saya ke supermarket. Orang mulai bilang, Ibu Henny ya? Saya pakai masker. Saya pakai masker kok ibu tahu saya? Hafal suaranya, dia bilang gitu. Saya ke mana lagi? Ke bank. Orang mulai bilang, Ibu Henny ya? Waduh gawat, dia bisa ngecek rekening gue dong. Saya ke rumah sakit, lagi bayar di kasir. Ibu Henny ya? Boleh foto nggak? Oh ya boleh. Lagi makan BPK, ngerti BPK? Yang bikin bahagia lah. Duduk. Itu kan orang Batak semua rata-rata yang makan kan? Orang Batak kan rata-rata Kristen. Gua makan diliatin orang. Kanan kiri liatin. Terus ada bapak-bapak yang sampai nyamperin ke meja, berusaha mencuri pandangan saya. Saya udah tahu dia mau ngapain ya. Gua gak lihat, gua makin begini. Mau ngapain? Wah, merasa gak aman, mulai gak aman. Di airport bisa di-grab orang, Ibu Henny ya? Ada apa ini? Kalau Anda ngerti pergumulan saya ini apa ya, kalau orang kayak kaget berarti tenar kaget gitu ya. Tiba-tiba kenapa jadi pada tahu gue nih? Karena saya kan bukan orang sosial media, ngerti gak? Saya gak main TikTok, saya gak punya TikTok waktu itu. YouTube pun gak punya. Jadi saya gak tahu what's going on. Tahu-tahu orang mulai kasih tahu, kamu tuh viral. Viral di mana? Di Instagram. Lu lihat tuh Instagram lu, tiba-tiba naik terus kan? Iya, gue juga heran kenapa ya, gue bilang. Lu tuh lagi viral. Viral kenapa? Lu lihat nih, sampai Instagram yang porno-porno upload khotbah saya. Hah? Kok bisa gitu? Tuhan kerja masif. Tiba-tiba Instagram saya naik dari 24.000, bayangin. Jadi ratusan ribu, terus tiba-tiba banyak DM. Anak-anak muda DM semua. Bu Henny, saya mau terima Yesus. Bu Henny, saya pacaran gak kudus. Bu Henny, saya mau berhenti berbuat dosa. Bu Henny, saya mau putusin pacar saya. Tapi gimana caranya? Masih ada gak yang mau sama saya? Ribuan anak muda DM saya sampai shock. Tenar kaget. Tapi saya jadi ngerti, kalau Tuhan punya kepentingan dalam hidupmu, Dia pasti pakai kamu. Amen. Yang kita kejar bukannya ketenarannya, bukan pemakaiannya. Wah, hebat loh, pendeta itu doain orang dari buta melihat, dari tuli mendengar. Hebat, keren, pengikutnya banyak. Itu gak boleh jadi apa yang kita kejar. Wah, saya mau seperti dia. Jangan. Harusnya yang kita cari tahu, kenapa Tuhan bisa pakai dia. Amen. Ada apa di balik semua ini? Kita harus belajar dari ketaatannya. Lihat harga yang dia bayar, apa yang dia kejar. Harusnya kita mengejar apa yang jadi kerinduan Tuhan buat kita. Kalau kita ngerti apa yang Tuhan rindukan buat kita, kita ketemu apa yang sebenarnya jadi kepentingan Tuhan dalam hidup kita, dan kita lakukan itu. Saya kasih tahu, Tuhan pasti pakai kita. Karunia, kuasa, nama besar, ketenaran, kekayaan, cuma alat Tuhan untuk pakai kita. Bukan itu yang jadi fokus kita. Amen. Ibarat Anda kalau ke showroom mobil, Anda beli mobil, Anda dapat bonus apa?
payung, kalender, betul nggak? Apalagi window tinting. Semua nama besar, pemakaian, kuasa, karunia, kekayaan cuma bonus, aksesoris yang Tuhan kasih. Makanya kenapa teman saya ini yang suka duduk di depan, yang sampai dikirain donaturnya kita gini, dia selalu bilang gini sama saya, Henny, kamu gak boleh berubah ya. Pokoknya 10 tahun dari sekarang gue mau lihat lu tetap kayak gini. Jangan berubah ya, gituin saya terus. Saya bilang saya gak bakal berubah, karena ketenaran bukan yang saya kejar. Yang saya kejar adalah kehendak Tuhan apa buat saya. Percuma, Matius 7, 21, 23 itu hafal luar kepala. Saya gak mau ditolak Tuhan di pintu sorga. Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu pembuat kejahatan. Kenapa orang yang bernubuat ngusir setan, bayangin, menyembuhkan orang sakit dibilang pembuat kejahatan? Why? Karena banyak orang yang terjebak kepada pemakaian Tuhan, tapi mereka tidak menanyakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda pengen berkenan sama Tuhan, gak ada cara lain. Anda harus tahu apa hati Tuhan buat Anda. Amen. Saya lebih prefer asisten yang gak kepo, ya, yang sok tahu. Saya lebih prefer asisten yang ngerti hobinya saya apa. Ada asisten yang saya gak butuh dia bawa, kepo amat sih gitu kan. Ada orang yang dia tahu, oh Jenny gak mau diganggu nih. Kalau saya udah merem, artinya dia tahu saya lagi doa. Tapi ada orang yang gak kenal saya, gak bener-bener kenal, kepo. Saya udah merem, sudah lagi diam, diajak ngomong terus. Nah, kenapa saya kurang mau jalan sama orang yang saya gak kenal? Karena di perjalanan biasanya saya butuh waktu untuk diam. Apalagi mau pelayanan gitu. Kayak Tasya tadi nemenin saya di ruangan. Saya bilang, Tasya, saya baca sebentar ya. Dia tahu, saya baca, diam gitu kan. Nah, saya butuh waktu tenang sama Tuhan. Satu kali saya mau pelayanan, saya diantar sama suami istri yang tidak dekat dengan saya. Tapi mereka ngefans ceritanya. Mereka temani saya pelayanan. Di jalan itu saya kurang tidur. Perjalanan sibuk sekali, saya cuma tidur 5 jam. Semalam saya cuma tidur 4 jam. Saya bilang sama dia gini, saya istirahat ya. Saya tak merem sebentar, saya bilang. Terus saya bilang, rahang saya sakit, saya bilang, pegel kebanyakan ngomong. Emang enak khotbah? Pegel tahu. Karena biasanya saya diam, jadi kalau kebanyakan ngomong saya pegel gitu loh. Nah saya bilang, rahang saya pegal, saya mau diam. Oke, mereka bilang. Terus saya rebah begini di mobil, didiam. Terus saya berdoa, Tuhan nanti mau ngomong apa, nanti saya khotbah Tuhan mau ngomong apa. Lagi gue diam gini, Ciheni biasa sukanya apa? Ngomong terus sampai 1 jam gak kelar-kelar. That's it, saya gak istirahat. Nyampe tempat pelayanan, saya capek secapek-capeknya. Sampai orang liatin saya, kenapa Ciheni capek begitu? Lu bawel sih. Nah sih, saya aja, orang kan harusnya lihatnya gini, orang udah baik mau nganterin lu, orang udah baik mau nemenin lu pelayanan, masa lu gitu kan? Itulah gambaran kenapa Tuhan gak berkenan sama orang-orangnya. Kan aku bernubuat demi namamu, aku ngusir setan demi namamu, kesannya untuk kemuliaan Tuhan. Aku kan nyembuhin orang sakit demi namamu. Kok Tuhan marah sih? Soalnya kamu kepo. Kamu gak melakukan yang Tuhan suruh. Siapa yang gak mau terkenal? Coba. Ada di sini yang tidak mau terkenal, angkat tangan. Kita bohong lagi kalau bilang gini, aku gak mau tenar kok. Tapi kalau masuk mata Naswa boleh lah. Come on. Kita gak boleh salah fokus. Bukan ketenaran, bukan kekayaan, bukan kuasa, bukan nama besar, bukan karunia yang kita kejar. Tapi kita kejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya, apa yang salah fokus? Salah fokus banyak orang adalah mengejar berkat Tuhan. Orang suka salah fokus mengejar berkat Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kita baca sama-sama. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini kita sering baca. Apa maksudnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah bicara soal kerajaan di mana Allah menjadi raja dalam hidup kita, dan keputusannya, kehendaknya menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Raja itu kan kalau sudah mengeluarkan perintah atau titah, itu harus dilakukan. Kedaulatan wajib. Ketika kita bilang saya mau hidup dalam kerajaan Allah, mengejar kerajaan Allah, bicara soal gini, kita mau sungguh-sungguh menjadi hamba yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal kamu mendahulukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, didrive oleh kehendak Allah. Kebenaran bicara apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya bicara tentang aturan main kerajaan Allah, firman Allah yang harus jadi guidance, pegangan, rambu-rambu dalam hidup kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Nah, harusnya dalam hidup kita, kalau kita pengen diberkati, kata firman Tuhan, kita harus ngerti kehendak Allah, lagi-lagi kehendak Allah. Yang kedua, kita harus ngerti firman Allah, kebenaran yang harusnya jadi pegangan dalam hidup kita, baik berbisnis, dalam berhubungan, dalam pernikahan, dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Alkitab semuanya ada. Seringkali kita salah fokus, yang kita kejar itu berkatnya Tuhan. Firman Tuhan berkata gini, carilah dahulu. Berarti yang harus kita utamakan apa yang jadi kehendak Tuhan, kebenarannya, bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita menjalankan hidup kita. Lalu janji firman Tuhan gini, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Fokus kita harusnya bukan berkat, tapi yang pertama hidup takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 4 berkata begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Wanita-wanita yang belum menikah angkat tangan. Saya mau bilang ini, jangan cari laki-laki lihat harta, lihat wajah. Cari laki-laki yang takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah dari dompet tipis jadi dompet tebel. Karena janji firman Tuhan, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amen. Cari orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Meskipun hari ini mungkin dia nge-grab, tapi karena dia takut akan Tuhan, dia akan punya Grab. Apa sih? Masa dia yang punya Grab gitu ya? Amin dong. Waktu saya nikah sama suami saya, dia gak punya apa-apa. Orang tuanya biarin dia mandiri. Waktu mau nikah, pacaran, gaji sebagai full timer gereja kecil sekali. Apa yang mau diharapin coba? Makan aja susah. Kadang-kadang kita bagi dua ya, beli sandwich bagi dua ya kan, makan pizza bagi dua. Karena di Australia ada yang Tuesday night pizza cuma $5 sebox bagi dua. Pacaran sama gua mau murah banget lah. Jojo gak pernah beliin saya apapun karena kami susah. Full timer gereja, ngarepinnya cuma dari PK, gak boleh kerja kan, udah dikontrak mati dari Senin sampai Minggu gitu. Udah terima pasrah. Tapi saya enggak pernah khawatir. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kami. Karena saya lihat di dalam hidup suami saya, calon suami saya waktu itu, dia hidup takut akan Allah. Dia pegang firman Tuhan. Dari enggak punya apa-apa, dia bisa kasih saya apa-apa. Luar biasa. Jojo bukan laki-laki yang kaya. Kami nikah aja sederhana. Saya tuh kesel sama anak muda. Gak mau nikah kenapa? Belum ada uang buat pesta. Ngapain? Emang kalau lu buang duit sekebon dalam satu malam, balik? Enggak. Rugi malah iya. Saya lihat Jojo. Ini biar pembelajaran buat yang jomblo supaya jangan mata duitan. Ya. Lihat firman Tuhan.
Diberkati laki-laki yang akan takut akan Allah. Amen. Jojo enggak pernah kasih saya sesuatu yang mewah. Enggak. Tapi saya enggak kejar itu. Saya siap susah. Waktu mau nikah, saya sampai ganti make up saya. Para netizen yang udah pernah dengar pasti tahu. Dari Shiseido jadi Haselin Snow. Tahu Haselin Snow? Yang tutupnya kuning itu. Dulu dipakai muka putih loh ya. Oh, jangan gitu, tetap bagus ya. Saya siap susah karena jujur, apa sih yang diharapin dari pendeta? Saya gak pernah tahu kalau jadi pendeta di Indonesia tuh bisa kaya. Beneran. Benar. Gak bohong. Saya lihat Jojo takut Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati dia. Kami mulai dari nol, bahkan minus. Nikah sederhana, sumbangan dari mana-mana, ya ampun. Tapi saya kasih tahu, di dalam kesederhanaan kami, Tuhan memberkati Jojo luar biasa. Di dalam pelayanan, kami bisa diajak Tuhan keliling dunia. Kami bisa ke Eropa 2 kali ya sayang ya. Dijemput orang pakai BMW, diajak keliling Europe. Gini gue udah ke Italia loh. Udah ke Switzerland loh. Meskipun cuma ngantongin duit 200 euro Bapak Ibu. 200 euro doang punyanya. Saya bilang gini, sayang, ini udah sampai Belanda ya? Iya. Ini Eropa ya? Iya. Saking gak pernah pergi kan kampungan. Saya bilang, dari sini ke Paris berapa lama? Dia bilang 5 jam naik mobil. Terus saya bilang, Paris yuk. Impian semua perempuan. Paris yuk Jo. Terus dia bilang, mahal kali Hen. Terus saya search, naik kereta berapa, naik bus berapa. Kesian amat tau gak? Saya sedih, yang termurah pun masih mahal. Duitnya gak cukup, cuma 200 euro, saya inget banget tuh. Akhirnya udahlah, kita khotbah aja, kita pelayanan aja, kata suami saya. Kita khotbah di satu gereja. Deng. Pulang pelayanan, tiba-tiba ada ibu-ibu samperin saya. Sus, ik dengar Yip mau ke Paris. Dia bilang, mau ek anterin? Hah? Kaget saya. Anterin? Maksudnya gimana Bu? Saya supirin. Lihat suamiku. Boleh Bu, boleh gitu ya. Tahu Anda tahu? Dibayarin perjalanan, dibayarin hotel. Tapi pas makan tahu diri, bayarin, gesek kartu kredit. Kan gak ada duit. Tuhan tuh baik luar biasa. Mulai dari Singapura kami pelayanan. Cuma punya duit 200 Sing dolar. Heran tuh angka kenapa 200 terus. 200 Sing dolar di kantong. Begitu sampai airport kan naik taksi. Ampun, lagi prime hours. Mahal benar 28 dolar. Gua hitung tuh 200 kurang 28. Nah lo, kita berapa hari di sini Jo? Seminggu. Nah lo, udah kepake segini. Pulang pergi kan berarti kurang lebih 50-an dolar. Dah, kita cuma cukup 4 hari di sini, gue bilang. 200 Sing. Udah, tenang aja, Tuhan menyertai. Kami khotbah. Saya khotbah dalam bahasa Inggris. Karena suami saya khotbah bahasa Inggrisnya masih I know you can see. Jadi saya yang khotbah kalau di luar negeri. Deng Singaporean. You know lah, I speak what ya kan gitu. Ngomong. Udah gitu saya bercanda, saya lancar ngomong Inggris. Jadi terus saya khotbah, selesai, persembahan dikasih. Malam pertama tuh, pendeta tuh nasibnya kasihan amat yang nungguin amplop, gue bilangin. Jadi begitu pulang dikasih amplop, saya buka. Set, mau bayar taksi soalnya. Banyak loh duitnya. Gue hitung, 1 loro 3 4 5 1.000 ceceng Singapura dolar. Amazing. Tuhan tuh keren banget. Jangankan taksi, gua makan di food court sana dan sini. Food court aja. Ya kan? Terus bisa beli oleh-oleh. Yang dipikirin tuh staff full time, beliin sepatu, beliin apa. Yang kitanya mah gak beli apa-apa. Beliin anak-anak coklat.
Tuhan tuh cukupin luar biasa. Saya kasih tahu, bahagia hidup orang takut akan Tuhan. Amen. Anda mungkin gak punya harta limpah-limpah, tapi kalau Anda takut akan Tuhan, berkat Tuhan menyertai Anda senantiasa. Amen. Orang tuh bisa pergi ke Paris tuh butuh berapa duit, saya tanya. Saya tanya sama koko saya yang bolak-balik ke Paris. Kok kalau mau ikut ke Paris mesti punya duit berapa? Dia bilang paling enggak 10.000 US dollar. Dia bilang 10.000 golek endi aku? Gak bisa, saya bilang. Tapi Tuhan tuh dengan 200 euro kami keliling Eropa. Ada di sini yang bisa ngelawan saya? 200 euro saja. Beat. Ada? Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jangan kejar berkatnya, takutlah akan Allahnya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saya kasih tahu, orang kaya belum tentu bahagia. Amen. Tapi orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anda lihat saya bahagia gak? Seneng aku. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, mari hidup benar. Tadi firman Tuhan katakan, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup benarlah. Amsal 10 ayat 3a berkata gini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Siapa di sini yang pernah kelaparan? Tuhan itu luar biasa. Amsal 10 ayat 6a. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amen. Anda jangan kejar berkatnya. Hiduplah jadi orang benar. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai hidupmu. Berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Amen. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Oh haleluya. Tahu gak, saya tuh gak jago berenang. Kalau kolam renang itu katakanlah panjangnya 20 meter, saya berenang itu lebarnya 5 meter. Bolak-balik. Kata Jojo, suamiku jago berenang. Dia bolak-balik berapa kali. Dia bilang, ayo Henny ikut. Enggak jago. Jadi saya ngambil yang ininya. Kalau salib itu saya yang pendeknya, dia yang panjangnya. Tapi waktu saya mengunjungi pedalaman-pedalaman Indonesia buat nolong anak-anak, Anda tahu, saya menghadang badai. Di Kepulauan Mentawai kalau udah keliling, saya tuh bisa lihat badai itu di depan saya. Lihat dengan mata kepala, gak berdaya. Dengan perahu kecil kami masuk ke dalam badai. Saya berseru, Tuhan tolong saya masuk ke dalam badai. Aku udah mikir, nih sampai jungkir balik nih perahu gua gak bisa berenang, udah that's it lah, bye-bye. Saya ke Papua. Anda tahu, perjalanan itu kalau dengan perahu nelayan 6,5 jam. Kita bayar 4,5 juta, kita nyebrang itu 3,5 jam. Panasnya minta ampun. Ombaknya dung gitu. Saya naik gitu. Wah, saya berdoa, bahasa roh terus. Doa terus. Tuhan, aku gak bisa berenang loh. Tuhan, cepet sampai dong. Aku gak bisa berenang ini. Aku mau pulang lihat anak-anakku loh Tuhan. Aku mau selamat loh. Doa terus sepanjang jalan saudara. Karena udah berkali-kali staff saya perahunya pecah karena dihajar ombak dan tenggelam. Udah 3 kali. Baru-baru ini terjadi lagi. Nanti Anda akan lihat videonya sampai masuk Metro TV. Guru-guru kami tenggelam. Saya lihat mereka tenggelam tuh saya nangis. Kenapa? Penyertaan Allah. Kalau saya tenggelam, saya gak dikasih pelampung lagi. Bayangin, saya ini dulu pelayanan keliling Indonesia ke pedalaman-pedalaman. Saking gak punya duit, naik pesawat itu yang murah-murah. Sebelum Adam Air bangkrut, itu Adam Air pesawat saya. Sebelum Batavia Air tutup, itulah pesawat saya yang kecoaknya jalan-jalan di dinding dalam. Karena gak punya uang. Koko saya bilang gini, nyawamu tuh lebih berharga. Jangan ngirit-ngirit sampai kamu naik pesawat sembarangan kayak gitu. Saya mikir-mikir, iya juga ya. Satu nyawa saya ini ngidupin 5.000 anak Indonesia, kok saya sembarangan naik pesawat gitu. Tapi Tuhan tuh pelihara saya. Pesawat yang saya tumpangi puji Tuhan gak pernah jatuh.
Padahal saya naik pesawat itu seminggu bisa 2 penerbangan. Berarti 4 kali naik turun. Saya ke pedalaman naik perahu, gak pernah tenggelam. Sampai staf saya, Pak Wensi ada di sini yang suka foto-foto. Dia bilang gini, kalau jalan sama ibu kita tenang. Kenapa? Badai pun berhenti. Gitu. Kita nyebrang lautan di Papua itu, biasanya badai sebadai-badainya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan sertai aku. Shh, tenang. Shh. Terus sampai nyampe, sampai saya pulang, gak ada badai. Diberkatilah orang-orang yang benar, dipagari Tuhan seperti perisai. Amen. Tuhan melindungi dan Tuhan meluputkan. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Orang benar, kata firman Tuhan, tidak pernah ditinggalkan dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Kalau Anda ingin anak cucumu diberkati, hiduplah jadi orang benar. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 112 ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Katakan amin. Dengar baik, kita harus hidup bukan mengejar berkat, bukan mengejar pemakaian Tuhan, tapi kejar perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan apa buat kita. Saya sudah khotbah minggu lalu tentang waktu tenang. Ada yang nanya gimana caranya cari tahu kehendak Tuhan. Kamu harus punya waktu dengan Tuhan, berdoa dan tanya Tuhan, Tuhan bicara buat hidupku, apa yang kau mau dengan hidupku. Dan hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah jadi orang benar, pegang kebenaran firman Tuhan. Dengar baik, pemakaian Tuhan, berkat Tuhan semua mengejar hidupmu. Saya tutup 1 Korintus 2 ayat 9, kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda pengen menerima surprise berkat dari Tuhan? Mari hidup mengasihi Dia.